Hamil anggur adalah suatu kondisi di mana mams memang hamil, tetapi isinya bukan janin atau bayi, tapi isinya adalah kista kecil-kecil tuh kayak boba, itu banyak tuh di dalam rahim. Gejala hamil anggur sendiri itu kurang lebih hampir sama dengan mams hamil seperti normalnya ya. Adanya mual, muntah. Nah, pada saat hamil anggur, mual dan muntah itu bisa terjadi lebih parah. Jadi berlebihan tuh mual dan muntahnya. Jadi hamil anggur itu adalah suatu kelainan yang memang tidak dapat dipertahankan kehamilannya. Jadi memang harus dikeluarkan kehamilannya. Cara mengeluarkannya adalah dengan dikuret. Jadi yang kista kecil-kecilnya itu tuh harus dikeluarkan sehingga tidak muncul komplikasi di kemudian hari. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana, apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu hamil anggur. Jadi bukan hamil terus isinya anggur ya, bukan. Terus bukan karena hamil terus jadi sering minum anggur, bukan juga. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya di bawah sini yang tulisannya warna merah, dan juga nyalakan loncengnya supaya kalau ada video baru kalian langsung dapat notifikasi. Hamil anggur adalah suatu kondisi di mana mams memang hamil, tetapi isinya bukan janin atau bayi, tapi isinya adalah kista kecil-kecil tuh kayak boba, itu banyak tuh di dalam rahim. Atau bisa juga ada bayinya, tapi bayinya kecil, terus sisanya itu boba-boba tuh yang kecil-kecil, warna putih, banyak. Penyebab hamil anggur itu adalah kelainan dari pembuahan. Jadi yang kita tahu kalau hamil itu ada sperma membuahi si sel telur. Nah, itu jadi satu, masing-masing membawa materi genetik. Itu adanya kromosom. Jadi ada kromosom dari sperma dan kromosom juga ini dari si sel telur. Terus digabung jadi satu. Nah, itu tuh harus kandungannya tuh lengkap. Jadi bisa membuat bayi. Kalau kandungannya salah, misalnya si sperma membuahi sel telur tapi sel telurnya tuh kosong. Nah, itu yang bisa menjadi hamil anggur. Jadi nggak bisa tuh membentuk bayi. Dia cuma mampu membentuk kista kecil-kecil aja tuh yang kayak buah anggur. Atau bisa juga ada dua sperma nih yang membuahi satu sel telur. Terus pembelahannya di dalam tuh jadinya kacau tuh. Nah, itu yang membuat jadi pertumbuhannya nggak jadi bayi. Bayinya cuma jadinya kecil. Terus sisanya jadi sisa yang kecil-kecil yang kayak menyerupai anggur. Gejala hamil anggur sendiri itu kurang lebih hampir sama dengan mams hamil seperti normalnya ya. Adanya mual, muntah. Nah, pada saat hamil anggur, mual dan muntah itu bisa terjadi lebih parah. Jadi berlebihan tuh mual dan muntahnya. Gejala berikutnya, mams memang nggak mens tuh. Atau bisa saja keluar flek atau bercak darah pada saat mams hamil di trimester 1. Lalu gejala berikutnya adalah perutnya itu lebih membesar dibandingkan dengan hamil yang biasanya. Misalnya usia kehamilan 12 minggu. Biasanya itu kan perutnya belum kelihatan tuh. Pada saat hamil anggur, itu ukuran perutnya atau ukuran rahimnya itu bisa lebih besar dibandingkan dengan hamil bayi yang normal. Gejala berikutnya yang dapat mams rasakan pada saat mams hamil anggur adalah nyeri perut atau nyeri panggul yang berlebihan. Diakibatkan peregangan dari rahim itu lebih besar, sehingga nyeri yang dirasakan juga lebih hebat. Beberapa faktor resiko yang ada, misalnya mams pernah hamil anggur sebelumnya, terus di kehamilan ini ada kemungkinan mams untuk hamil anggur lagi. Faktor lainnya adalah umur atau usia mams di atas 35 tahun. Nah, itu tuh meningkatkan resiko mams untuk hamil anggur. Faktor resiko lainnya apabila mams ada riwayat keguguran sebelumnya. Nah, pada saat kehamilan berikutnya, mams juga mempunyai resiko untuk hamil anggur. Cara mengetahui apabila mams hamil anggur atau enggak nih. Kan mams pada saat telat mens, wah test pack nih. Nah, test pack bisa positif juga pada saat hamil anggur. Sama seperti hamil biasanya. Atau test pack juga bisa hasilnya negatif, tetapi mams sedang hamil anggur. Jadi cara mengetahuinya gampang. Selain dari perutnya kok kelihatan lebih besar ya, gampangnya mams tinggal datang untuk USG aja. Dengan USG itu bisa mengetahui tuh apa yang terdapat dalam rahim mams. Jadi, hamil anggur itu adalah suatu kelainan yang memang tidak dapat dipertahankan kehamilannya. Jadi, memang harus dikeluarkan kehamilannya. Cara mengeluarkannya adalah dengan dikuret. Jadi, yang kista kecil-kecilnya itu tuh harus dikeluarkan sehingga tidak muncul komplikasi di kemudian hari. Jadi, salah satu komplikasinya yang bisa terjadi adalah perdarahan yang sangat hebat. Perdarahan yang keluar itu dapat membahayakan nyawa mams.
Untuk bisa hamil lagi, jangan khawatir, moms tetap masih bisa hamil lagi dengan kehamilan yang normal ya. Tetapi sebaiknya memang dikasih jarak 1 tahun setidaknya setelah moms dikuret. Itu akan dipantau tuh. Yang dipantau adalah hormon kehamilan yang namanya HCG. Jadi akan dipantau terus oleh dokternya. Pada saat hormonnya sudah normal, itu moms boleh program lagi setelah 1 tahun. Salah satu cara untuk menjaga agar tidak terulang lagi adalah memberikan jarak setidaknya setahun untuk hamil lagi. Dan menjaga nutrisi yang moms makan ya, atau moms minum. Dengan nutrisi yang cukup dapat menurunkan resiko untuk terjadinya hamil anggur. Lalu untuk mencegah supaya hormonnya tidak naik kembali, moms dapat menggunakan KB atau KB hormonal. Itu yang bisa kita sebut dengan KB pill supaya menjaga agar hormonnya itu tidak naik lagi. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.